kaki, tapi boleh warnanya sama kulit Indophil. Udah pernah kita bahas di kapan waktu. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tiada puji syukur kita, tiada rasa yang paling kita wajibkan atau kita curahkan kepada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat alhamdulillah. Yakni kita bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, sekecil apapun itu. Jadi kalau kita manusianya gampang bersyukur, kita Allah itu gampang menambahkan kepada kita kalau kita pandai bersyukur. Tapi kalau kita tuh orangnya dikasih segini kurang, dikasih segini malah mencela, ya ingatlah inna azabi lasyadid. Kalau barang baru dimandiin air bunga. Saya mengatakan sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk santri-santri baru, insya Allah santri lama udah paham. Nah ini adab saat kajian itu adalah ketika tidak memotong dengan pertanyaan ketika pemateri itu sedang memberikan materi. Saya ulang sekali lagi, adab daripada kajian itu adalah ketika dia itu tidak bertanya ketika orang yang lagi di depan itu sedang memberikan materi, ya. Nah, ini santri-santri baru kita ini. Tapi teman-teman, 30 menit atau 1 menit 1 jam, Allahu a'lam, bisa 40 menit atau 50 menit, terserah. Kalau mau ngirim gift dulu saya silakan. Untuk teman-teman yang mau ngirim gift silakan, saya silakan. Neo santri, yuk berhenti dulu komen. Neo santri ya tuh. Tapi besok ya kan, I'm not robot, but I just wanna say I'm not robot. Gila, bahasa Inggris gue keren banget. Ngomong apa sih? Gitu, I just wanna say. Bener gak sih grammar gue, teman-teman? Padahal saya tuh di SD tuh icon bahasa Inggris, tau gak sih? Icon bahasa Inggris, tapi udah itu pusing. Salah, Nadia Putri kamu belum pernah ke ini. Agak salah, yang ngomong salah, pokoknya kalian belum pernah keluar negeri ya. Udah, Toyib, kita tutup dengan batas suci kita. Udah ngirim gift, udah nggak usah tanya-tanya karena ini termasuk daripada adab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa sih tema kita itu adalah ketika saking dahsyatnya azab di kuburan itu sampai-sampai hewan itu bisa mendengar. Berangkat daripada itu semua, ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini berkenaan dengan orang-orang perempuan Yahudi yang memberitahu, kedua perempuan Yahudi yang memberitahu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya di situ dikatakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, sadaqata innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhu al-bahaim kulluha. Jadi dia itu benar, maksudnya adalah dia perempuan dua Yahudi tadi itu berkata benar, sesungguhnya mereka yang disiksa dengan siksaan yang dahsyat mereka dapat didengar oleh semua hewan. Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik di sini, ternyata kenapa kok dua perempuan Yahudi ini datang kepada Aisyah radhiyallahu taala. Jadi ceritanya itu dua perempuan Yahudi ini datang kepada Aisyah, kemudian dia mengatakan nanti di kuburan itu bakal ada azab begini dan begini dengar oleh daripada hewan-hewan. Akan tetapi ibunda Aisyah itu nggak mau mendengarkan, jadi nggak memberikan respon karena dia itu adalah orang-orang Yahudi. Dan orang perempuan Yahudi ini tadi sadar bahwasanya Bunda Aisyah itu tidak merespon perkataan dia. Akhirnya mereka pulang dan berpas-pasan dengan Rasulullah SAW ketika pulang gitu. Akhirnya ketika pulang ditanya sama
Dari mana berdua gitu? Tadi dari Aisyah radhiyallahu Aisyah, akan tetapi biasalah kan ngobrol gitu. Akhirnya dia katakan kayaknya Bunda Aisyah nggak ngerespon ya Rasulullah. Oh ya udah gitu. Akhirnya Rasulullah sampai kepada di rumahnya. Rasulullah mengatakan sama istrinya Aisyah radhiyallahu taala, apa dikatakan sama orang-orang Yahudi tadi? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan orang-orang Yahudi tadi mereka mengatakan bahwasanya nanti itu di azab kubur ada sampai-sampai saking dahsyatnya azab itu hewan itu bakal mendengar. Makanya kata Rasulullah di sini sodaqta. Mereka benar, gitu. Dia benar. Pelajaran pertama yang kita petik dari hadis ini sebelum kita masuk ke tema adalah ketidakfanatikan Rasulullah itu kepada sebagian orang, kepada segolongan orang. Rasulullah itu bukan orang yang fanatik, teman-teman. Kepada siapapun dia, makanya kalau kita paham siapapun yang menyampaikan ilmu, kadang-kadang kebanyakan di antara kita, ini maaf ya, kita agak nyenggol sedikit, agak intim. Sebenarnya saya nggak mau nyebutkan. Kadang-kadang di antara kita itu terlalu fanatik sama segolongan, betul nggak sih? Kalau orang yang menyampaikan kebaikan, meskipun itu adalah sebuah kebenaran, tapi bukan dari golongan dia nggak mau mendengarkan. Contoh banget. Saya sering mendapati golongan di Indonesia kan banyak tuh. Ada namanya Nahdlatul Ulama, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Persatuan Islam Persis, ada namanya apa segala macam gitu. Tapi kadang-kadang kita ini penyakit penuntut ilmu itu mereka itu mengurung diri dalam satu pendapat hingga mereka yang mengatakan tentang kebenaran atau tentang kebaikan itu mereka fanatik gitu. Jadi kalau lu bukan berasal dari golongan gua, lu nggak berhak untuk menyampaikan sesuatu tersebut. Akhirnya apa? Ditolak gitu. Di sini kita sadar ternyata sampai-sampai orang Yahudi, bukan notabene-nya bukan orang Islam, tapi orang Yahudi yang di luar daripada orang Islam, tapi mereka di sini mengatakan, di sini Rasulullah itu tidak memberikan fanatik kepada orang-orang Yahudi. Kita sampai paham ternyata kenapa Allah itu mengatakan faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah itu menjadikan orang-orang Yahudi itu kera. Itu hina banget ya, sampai Allah mengatakan, dan kami menjadikan orang-orang Yahudi itu kunu qiradatan khasi'in, kera-kera yang hina. Karena kenapa? Karena mereka itu ya fanatik. Karena sampai-sampai inilah ya asbab kenapa mereka dikatakan kera-kera yang hina itu orang-orang Yahudi itu gara-gara mereka ketika sepeninggal Nabi Isa alaihissalam gitu, mereka itu mempelajari tentang Nabi terakhir gitu. Karena untuk apa? Mereka itu sudah paham nanti bakal ada Nabi namanya Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad. Ini sudah tertulis dalam Taurat. Kemudian dari Nabi itu mereka itu bakal meminta pertolongan agar bisa membersihkan segala bentuk kekufuran gitu. Karena mereka yakin bahwasanya nabi-nabi itu pasti berasal daripada Bani Israel. Akhirnya apa? Mereka tuh mempelajari Nabi Muhammad, pelajari sifatnya, pelajari ciri-cirinya, dari mana mereka berasal gitu, dari mana dia berasal. Habis itu apa yang dia emban. Setelah semua pelajaran sudah mereka pelajari, ternyata di situ akhirnya lahirlah Nabi Muhammad itu di kota Mekah. Akhirnya gara-gara fanatik, maksudnya fanatik orang-orang Yahudi itu adalah mereka itu beranggapan bahwa semua nabi itu mulia, akan lahir daripada orang-orang Bani Israel. Akhirnya mereka beranggapan kalau nabi itu lahir bukan daripada Bani Israel, bahkan sampai lahir itu di kota Mekah yang notabene ketika itu adalah negara atau kampung yang masih lusuh banget, kampung yang masih tertinggal banget, mereka bakal tolak. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tolak dengan hadirnya Nabi Muhammad. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami jadikan mereka itu kera yang hina. Paham ya konsep jangan pernah fanatik. Di sini pernah diajarkan sama Rasulullah SAW kisah tentang fanatik. Nah di sini kemudian dikatakan innahum yu'adzabuna adzaban tasma'uhu al-bahaim kullaha. Ini hadis daripada Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua adalah ketika sampai-sampai kalau ada gelagat hewan. Jadi kalau antum pernah rajin main ke kuburan atau segala macam gitu kan, ada gelagat-gelagat aneh dari hewan. Contoh mungkin ada cerita tiba-tiba ada kambing lewat ada kuda lewat di kuburan, kemudian dia berteriak. Kemudian ada anjing tiba-tiba menggonggong gitu. Kalau kita lihat di YouTube mah banyak gitu. Pokoknya ada gelagat-gelagat aneh di kuburan. Maka itulah yang dikatakan sama Rasulullah kalau kita beriman dengan Rasulullah adalah innahum yu'adzabuna adzaban tasma'uhu al-bahaim kullah. Jadi saking dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat
kerusakan orang-orang yang zalim. Kita paham di sini kok kenapa Allah itu hanya memberikan pendengaran yang istimewa kepada hewan, sehingga hewan bisa mendengarkan azab yang keras di bawah tanah. Kenapa nggak kita manusia itu bisa mendengarkan azab di dalam tanah? Kadang-kadang kita mungkin berpikir begitu ya. Kalau di sinilah kita paham ternyata inilah bentuk daripada rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah. Sampai-sampai ini ya, Allah itu Allah itu mengatur segala urusan kita itu sedetail mungkin, sampai-sampai pendengaran kita pun diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita paham, mungkin kalau di anak biologi ya, saya juga anak biologi gitu, kita kan pendengarannya dari 2 Hz sampai 20 Hz ya, nggak tahu saya banyak ini gitu, pokoknya cuma bisa mendengar beberapa kilo gitu. Lepas dari itu mah udah kita nggak bisa mendengarkan apa-apa. Hewan itu lebih daripada itu, istimewanya lebih daripada itu. Hewan bisa punya firasat yang bagus, hewan bisa mendengarkan apa yang belum kita dengarkan, hewan bisa melihat apa yang belum mampu kita lihat. Kadang-kadang mungkin kita berpikir ya, ini pertanyaan kita, dan dari sini kita insya Allah dapat jawaban. Ketika banjir, kemana kucing? Boleh. Ketika banjir melanda rumah kita, di manakah kucing gitu? Kadang kita pikir di mana? Kita mikir kita naik ke atas genteng. Kucing dari mana? Kucing nggak ada. Kita mikir kayak gitu. Ketika air surut, kucing tiba-tiba ada. Kucing tiba-tiba datang ke rumah kita gitu. Kita mikir di mana kucing ketika banjir ada. Nah di sini kita paham ternyata firasat daripada hewan itu lebih kuat daripada firasat kita. Pendengaran hewan itu lebih kuat daripada kita. Kita belum mampu mendengarkan, akan tetapi hewan sudah mendengarkan. Apa contoh? Mungkin ketika yang tinggal di daerah Jakarta kiriman hujan dari Bogor gitu, kita belum tahu ketika air hujan itu bakal sampai kepada Jakarta, tapi hewan itu sudah bakal mendengar bahwasanya air itu ada gelombang air kencang yang berasal daripada pegunungan tinggi, yaitu dari Bogor datang kepada sini. Karena mereka gimana? Cari tempat-tempat yang mereka itu sekiranya aman. Karena hewan itu mempunyai pendengaran yang lebih tajam daripada manusia. Bentuk rahmahnya Allah. Kok kenapa manusia itu nggak bisa mendengar mendengar daripada azab ya, mendengar daripada azab yang sangat dahsyat. Kalau sampai kita bisa mendengar kayak gitu Pak, betapa ngerinya kita ketika melewati kuburan. Mungkin di antara kita nggak bakal banyak yang mau melewati kuburan, betul ya? Mungkin kebanyakan di antara kita, bukan kebanyakan, mungkin kita bakal stop yang namanya ada ziarah kubur. Mungkin kita bakal stop yang namanya untuk menggali kuburan, sampai-sampai mereka yang penggali kuburan pun mungkin bakal takut gitu. Kalau kita itu mendengar yang namanya dahsyat daripada azab api neraka. Makanya di sini kita paham ternyata rahmanya Allah itu besar, rahmanya Allah itu indah, gitu. Rahmanya Allah itu kadang-kadang kita nggak terpikir sampai sana, kemudian kita bayangkan inilah bentuk rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis dari Imam At-Tabrani dari Rasulullah SAW, innal mauta liyu'adzibuna fi kuburihim hatta innal bahaim latasma'u aswatahu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mati itu akan disiksa. Maksudnya adalah orang-orang yang punya maksiat yang sangat banyak, dan maksiatnya sudah bergelimang, disiksa di dalam kuburannya, sampai-sampai hewan pun mampu mendengar suara mereka. Jadi kalau kita paham suara gemuruh geluduk kencang itu kan ada sampai-sampai kalau kita ada yang mengatakan itu azab dari Allah tuh gitu, itu murka Allah gitu, itu apa gitu segala macam. Ini terlepas daripada ilmu biologi ya. Kalau kita lagi di daratan yang notabene itu sama awan jaraknya jauh banget gitu, kalau kita harus menempuh pesawat berapa ribuan kilo untuk bisa sampai kepada awan, suara gerunya itu udah luar biasa menakutkan. Kadang-kadang kita tutup telinga, kadang-kadang kita nunduk, kadang kita bersembunyi di mana dan segala macam gitu. Itu pun sudah membuat kita takutnya luar biasa. Lantas bagaimana dengan teriakan orang, kemudian sabetan daripada malaikat, pertanyaan yang mengerikan dari mungkar dan nakir, itu kita nggak akan tebak. Makanya inilah salah satu bentuk daripada rahmanya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ini juga ditukil daripada Rasulullah SAW. Coba kalau kita baca kitab
tazkirah ya, tazkirah tentang keindahan sebelum meninggal, itu periwayatan dari Imam Al-Qurtubi. Sampai-sampai ada dinukil dari perkataan Imam Al-Qurtubi cerita tentang Abul Hakam. Abul Hakam ini yaitu orang yang soleh, orang yang beribadahnya ahli ibadah. Kemudian dia menceritakan di daerahnya, yaitu di daerah kami menceritakan, dan ini kisah nyata kemudian diceritakan oleh Abul Hakam. Dan insya Allah ceritanya valid gitu, ceritanya benar adanya. Dia menceritakan ada orang yang ingin menguburkan, ada orang yang menguburkan jenazah gitu. Itu di sebelahan timur kota Sevilla. Sevilla itu Spanyol ya. Jadi ketika menjadi kota Andalusia. Ketika setelah dikuburkan, nggak jauh dari itu ada hewan-hewan ternak, entah itu hewan unta, entah itu hewan bagor, entah itu hewan keledai, entah itu hewan kambing, domba atau apa itu namanya hewan ternak. Ketika setelah dikuburkan, hewan-hewan ternak tadi aslinya pada makan rumputan di padang savana gitu, makan rumput. Akhirnya setelah itu apa? Mereka ada yang berlari, ada yang mendekati ke arah kuburan, kemudian dia mendekatkan telinganya itu kepada arah kubur. Dia dengerin gini, kemudian dia langsung lari saking takutnya gitu. Mukanya itu cemas gitu, muka daripada hewan ternak ini. Kemudian pergi balik lagi ke sini. Untuk apa? Dengerin lagi kuburannya. Dia takut, lari lagi gitu. Penasaran, sana balik lagi sini. Akhirnya berulang. Inilah dikatakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang menimpa Rasulullah. Satu ketika Rasulullah itu menaiki bagor. Bagor itu sejenis kuda, sejenis keledai, akan tetapi bukan keledai, sejenis unta, tapi bukan juga sejenis kuda, tapi juga bukan kuda, namanya bagor gitu. Suatu ketika hewan itu dikendarai sama Rasulullah dan itu melewati kuburan. Maka sampai di kuburan itu hewan tadi langsung kayak gimana sih, kuda langsung ngangkat gitu. Tiba-tiba sampai Rasulullah itu hampir terjatuh dari bagornya gitu. Akhirnya dikatakan sama para sahabat, wahai Rasulullah, dikatakan sama Rasulullah kepada para sahabatnya, siapa yang tahu kuburan siapa ini? Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, saya Rasulullah. Kapan dia meninggal? Akan dikatakan dia meninggal dalam keadaan masih musyrik. Akhirnya baru Rasulullah mengatakan, inilah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada hadis dari Rasulullah itu, kalaulah kita itu nggak diberikan ketakutan ketika mendengar, intinya ketika kita tidak diberikan ketakutan ketika mendengar dahsyatnya daripada azab neraka, maka aku berdoa kepada Allah agar kita itu senantiasa bisa mendengar daripada azabnya kubur kita yang ngeri ya. Itu saking dahsyatnya. Akhirnya di situ kita paham dari segala terjadi. Kalau kita lihat gelagat aneh hewan, kalau kita lihat hewan itu tiba-tiba aneh sikapnya dekat kuburan, maka ada yang terjadi di area kuburan itu. Naudzubillah gitu. Kita mah nggak ada yang pengen. Itulah namanya. Sampai hewan pun mendengar tentang azab yang sangat perih tentang kuburan. Setiap ada hadis Rasulullah, setiap manusia itu bakal diberikan cobaan ketika di alam kuburnya. Maksud cobaan itu adalah fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu pertanyaan daripada Munkar dan Nakir gitu. Jadi cobaan dari itu berbentuk fitnah, kemudian itu berdatang daripada malaikat Munkar dan Nakir. Mereka yang bertanya, malaikat yang tanya-tanya itu malaikat Munkar dan Nakir ya. Raqib Atid itu mencatat kalau Munkar dan Nakir itu yang memberikan pertanyaan. Apakah kita bisa lancar memberikan pertanyaan-pertanyaan? Apakah kita nggak lancar atau kita terbata-bata? Naudzubillah. Semoga kita dijadikan sebagai orang yang ahli dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak mau, sedangkan hewan aja lari ketakutan ketika mendengar azab yang sangat menyiksa itu. Insya Allah, naudzubillah. Jadi yang perlu kita pahami, ternyata yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu bukan lisan kita, sekalipun kita ngapal Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad adalah Rasul saya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Al-Quran adalah kitab Allah, saudara kita adalah mukmin dan mukminat, kemudian kiblat kita adalah Ka'bah. Kita lancar sekarang ngomong, tapi nanti yang menjawab bukan lisan kita, adalah yang menjawab tangan kita, adalah yang menjawab amal-amal kita. Karena yang kita tidak pernah tahu semua apa yang bakal menimpa kita nanti ketika di
kubur gitu. Karena kalau kita paham, saya ikutin ini ya, saya ikut kajian After You Die-nya Ustadz Omar Mita. Ternyata kalau kita terminal pertama ketika kita itu menyeberangi alam akhirat gitu, maksudnya alam-alam semuanya adalah ketika di kuburan. Ketika kita masuk ke alam kubur, kalau alam kubur itu terminal pertama kita sudah lancar lewatnya, maka seterusnya kita insya Allah lancar. Tapi kalau alam kubur kita ini kita udahlah nggak lancar, pertanyaan yang kita seret-seret, naudzubillah sampai kita nggak bisa jawab di sini, maka seterusnya itu sudah ketebak apa yang bakal terjadi. Naudzubillah, karena yang paling kita inginkan adalah syafaat dari Rasulullah. Karena dari itu semua kita nggak ada apa-apanya kecuali dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat dari Rasul yang berikan kepada kita. Itu ya, mungkin ada yang teman-teman pernah tuh nonton atau pernah punya kejadian nggak ya, pernah punya kejadian nggak sih? Kalau saya, insya Allah saya belum pernah dapet kejadian tuh kuburan atau intinya kalau di kuburan itu setahu saya adem gitu, di lewat kuburan itu damai gitu. Bukan horor, ingat ya kajian kita kemarin, gak ada roh yang megang tayangan, seluruh roh itu dipegang di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum ada yang mengatakan saya pocong atau saya kuntilanak segala macam, gak ada roh yang megang tayangan, gak ada, karena roh itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kajian kita kemarin. Jadi kalau saya itu mah kalau lewat kuburan panjang gitu mungkin adem gitu, bawaannya dingin gitu, atau mungkin ya takut gitulah, karena kita bakal semuanya menyusul mereka gitu, yang memandang umur. Atau ada yang pernah punya nggak sih? Saya mau tanya tuh. Berasa rame juga kayak ada yang nyambut. Kamu aja, saya mau nggak ada. Iya ada. Alhamdulillah udah 15 tahun rumah depan kuburan aman aja Hyung. Tapi katanya bapak saya sering lihat. Kamu sering lihat. Kadang-kadang bentuk koma itu perlu ya. Kata bapak saya. Kalau bukan kamu yang melihat. Tapi kalau saya tanya-tanya ke Bang Wajidi kan belajar ini ya, belajar ilmu tentang ruqyah gitu. Ya ada sebagian setan itu yang menunjukkan jati diri mereka, akan tetapi setelah mereka itu kan kalau setan itu bisa menunjukkan bentuk sifat mereka aslinya, mereka tuh bakal kurang daripada setengah kekuatan mereka. Jadi ilmu mereka itu ya udah kurang gitu. Mereka nggak segarang aslinya gitu. Jadi ilmu setengah dari mereka itu sudah dipakai gitu dah. Allahu a'lam bishawab. Tapi memang ada ya jin, memang ada gitu. Tapi bukan kuburan, misalkan gitu, siapa yang ya kita punya tetangga Rudia bikin tayangan, kita tiap hari lewat seliweran siapa hari nggak ada gitu. Karena sebetulnya roh itu punya Allah, roh ya bukan jin. Kalau jin ada. Ustaz, bagaimana cara agar disiksa kuburan? Nah, pertanyaan bagus dari Suci Ananda Busolehah. Kadang-kadang kita tuh melakukan amalan, yang kadang amalan itu kita anggap banget sepele, akan tetapi ketika ditaruh di alam barzah, yaitu alam kuburan, itu azabnya pedih banget Pak, bukan main. Saya ulang sekali lagi, kadang-kadang kadang-kadang kita melakukan amalan, yang kadang amalan itu kita anggap sepele, biasa aja lah gitu, tapi ketika dibawa ke alam barzah itu apa? Itu azabnya bukan main Pak. Yang pertama adalah ketika kita buang air kecil, kemudian kita tidak beristinja gitu, kita tidak membersihkan, itu bisa menjadi azab terberat bagi kita gitu. Azab kita berat banget ketika kita itu tidak membersihkan kemaluan kita ketika kita setelah membuang air kecil, buang air kecil doang. Maka bagaimana itu antisipasi, pokoknya istinja lah gitu. Nah, tapi setelah itu gunakan dengan apa? Agar kita adem ketika di kuburan, agar kita itu nyaman ketika di kuburan, agar ketika kena fitnah-fitnah itu kita comfortable, kita nyaman gitu. Maka gunakanlah di situ sesuai dengan syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah, dan dengan cara membaca surah Al-Muluk setiap sebelum tidur. Al-Muluk itu, jadi kalau anime, kalau kiasannya itu
kamu itu sudah hampir jatuh gitu, kamu sudah hampir kena fitnah yang luar biasa, ditarik lagi tangan kamu sama surah Al-Mulk gitu, baca surah Al-Mulk. Tapi bukankah kita sebagai manusia nggak bisa melihat wujud asli daripada jin? Yang kita lihat itu adalah jelmaan jin, wallahu a'lam. Tapi kalau sekelas Rasulullah itu pernah melihat jin. Enggak. Rasulullah pernah melihat jin. Ada kesaksian daripada asatid kita gitu. Saya pernah juga ikut kajian-kajian gitu. Akhirnya mereka diganggu sama jin gitu. Kalau diganggu, kalau cuma melihat jin mah itu saya cuma dengar cerita dari Rasulullah. Rasulullah pernah nali jin. Kalau Nabi Sulaiman ya jangan ditanya, kita mah setiap hari ini kawanannya gitu. Tapi bisa jadi karena jin itu ya demi menggoda kita itu mereka menggunakan apapun caranya, ataukah dengan cara yang paling ekstrim itu mereka harus menggunakan kekuatan mereka yang luar biasa, yaitu dengan cara melihatkan diri mereka, itu wallahu a'lam bisa jadi terjadi gitu. Lebih baik membaca surah Yasin atau surah Al-Mulk? Dua-duanya baik gitu. Dua-duanya baik, gak ada yang membaca surah Al-Qur'an gak ada yang gak baik. Semuanya lebih baik. Surah Yasin lebih baik, surah Al-Mulk juga lebih baik. Kalau lagi haid apa boleh baca surah Al-Mulk? Ini sudah pernah kita sampaikan juga. Jadi kalau hitungannya sebagai zikir itu boleh silakan gitu. Jadi kayak zikir termasuk daripada zikir-zikir sebelum tidur kan baca qul huwallahu ahad Allahu samad gitu, maka termasuk di situ baca, silakan baca. Kalau kita pengen baca zikir la ikraha fiddin di al-masur, silakan baca. Ini mah udah kita bahas gitu, jangan sering kita gini sampaikan juga. Yang kalau sekedar dengar kemudian kamu ikutin gitu, karena alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang mengingat Allah qiyama, berdiri, wa qu'udan, mereka yang duduk, wa ala junubihim, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa ala junubihim, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi mereka yang tidur, mereka yang rebahan, mereka yang duduk, mereka yang ingat Allah gitu, maka itu bisa termasuk daripada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Mau duduk, mau membaca, mau mendengarkan, intinya kita ikuti gitu. Ya Allah. Kalau lagi harian gimana? Kan saya sudah bilang tadi. Kalau sudah termasuk daripada zikir rutinitas kamu, termasuk hitungannya zikir rutinitas kamu tuh memang kebiasaannya zikir kamu adalah baca surah Al-Mulk gitu. Meskipun di sebelum haid, maka kamu baca surah Al-Mulk, kan itu juga bisa menjadi zikir kamu sebelum tidur gitu. Kamu baca qul huwallahu ahad, maka silakan baca daripada surah. Ketika kamu baca dalam keadaan silakan kamu baca gitu. Dia tidak megang mushaf, sama kayak ketika kalau dalam mazhabnya Hanafi ya. Kalau dalam mazhabnya Hanafi, kalau ada perempuan yang memiliki hafalan dan takut hafalan itu mereka hilang sedang mereka dalam keadaan haid, maka silakan saja untuk memoroja hafalan mereka. Begitu juga dengan ketika guru dalam keadaan haid, kalau ini mazhab Hanafi ya silakan ikutin, silakan ngajar, masih boleh ngajar gitu. Oh iya, by the way sebelum saya ada si Yusuf lagi nge-live, go play. Sekarang, berarti tak berapa dong jadwalnya? Oh bisa gitu tuh, Ben. Masih live dari jam 8. Wih, canggih banget dia, lama banget deh.
dari zaman Nabi. Meninggalnya kapan? Ketika perang Uhud. Dari kapan tahu? Ketika di kena mungkin skop gitu ya, katakanlah skop gitu, darahnya masih terngalir gitu. Itu mah kekuasaan Allah, Pak. Ada kayak gitu. Yang kalau sholat sunat duha berapa rakaat? Saya coba husnuzon ya teman-temannya. Mungkin ada follower saya yang baru atau follower saya yang ilmu yang umurnya 13 tahun atau 12 tahun, 14 tahun. Tapi kadang-kadang mana ya? Pertanyaan itu berulang, kemudian pertanyaan itu sebenarnya udah kita bisa jawab. Kalau sholat sunat duha berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat paling minimal 2 rakaat. Tapi kalau bisa 12 rakaat kamu dibangunin surga. Ih, keren ya. Kamu dibangunin surga itu. Siapa nama tadi? Resti. Kamu kalau bisa 12 rakaat istiqomah di situ, jaminan dari Rasulullah, 5 dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah, ini insyaallah sahih. Kamu dibangunin surga 12 rakaat. Mampu enggak tuh? Kalau nggak bisa ya. Karena konsep ibadah itu riyadhah. Konsep ibadah itu, saya ulangi sekali lagi, adalah riyadhah. Jadi pernah nggak? Kalau laki-laki itu, kalau kamu pernah ngangkat gym, langsung ngangkat barbel 5 kilo. Pertama ya bisa, saya kayak gitu juga. Ngangkat barbel 5 kilo, 7 kilo, segala macam kilo gitu. Setelah sampai rumah saya coba ngangkat gayungnya saja, nggak kuat lagi. Pernah nggak tuh? Belum. Kemudian apa namanya? Coba angkat barbel itu nggak kuat, ngangkat gayung itu nggak kuat segala macam gitu. Itu karena kenapa? Salah konsep gitu, langsung kita bantai habis gitu. Betul, kita bisa hari itu bisa gitu, tapi untuk besok-besok. Nah sama kayak konsep untuk ibadah itu konsepnya untuk pelan-pelan, 2 rakaat dulu. Nanti kalau bisa istiqomah udah 1 tahun ya, baru 4 rakaat. Kemudian kalau udah 4 rakaat, lanjut ke 6 rakaat. Nanti bisa ke 12 rakaat. Karena konsep ibadah itu kalau dalam ilmu tasawuf adalah ilmu riyadhah. Riyadhah itu apa namanya? Aduh, udah gemes banget. Ya udah ya, udah cukup sekian kita halaqah kita, kajian kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Mohon ampun bila taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Intinya gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu itu pernah melihat gelagat hewan aneh dekat kuburan, berarti itu ada apa-apa dengan kuburannya. Tapi kalau kamu lihat sahabat kamu gelagatnya aneh dekat kuburan, tanya sama dia, ngapain bro kamu dengar suara-suara ini? Atau mungkin dia lagi nengok, itulah. Ini manusia pada ada yang gitu. Kita tutup dengan doa, berarti dia jin, bukan berarti dia hewan. Alhamdulillah. Kita cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. By the way teman-teman saya tuh kalau lagi sih kajian itu berbau banget ya. Berbau banget.